bangun cipta sarana. Keberhasilannya sebagai pengusaha membawa Siswono masuk ke gelanggang politik. Lewat golongan karya, Siswono menjadi anggota utusan daerah DKI Jakarta MPR RI pada tahun 1982. Tahun 1983, Siswono masuk dalam jajaran pimpinan golongan karya. Karir politiknya memuncak saat Presiden Soeharto menunjuknya sebagai Menteri Negara Perumahan Rakyat tahun 1988. Pada kabinet berikutnya, tahun 1993, Siswono dipercaya menjadi Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan. Saat Orde Baru tumbang, Siswono dengan lincah menempatkan diri sehingga karir politiknya tidak menyusut. Pada tahun 1999, Siswono menjabat sebagai Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia yang pada masa Orde Baru merupakan satu-satunya organisasi resmi para petani. Ini mengantarnya menjadi anggota MPR RI utusan golongan mewakili petani. Tahun 2001, saat Presiden Abdurrahman Wahid diganti dengan Presiden Megawati Soekarno Putri, Siswono sempat bersaing dengan Hamzahas untuk menjadi wakil presiden, tapi ia gagal. Nama Siswono tidak lantas redup. Menjelang pemilihan umum tahun ini, sejumlah partai politik beraliran nasionalis mencalonkannya sebagai presiden periode 2004-2009. Proses yang sedang berjalan ini adalah penjajakan untuk meneliti pilihan mana yang terbaik bagi negara yang amat saya cintai ini. Urusannya terlalu penting untuk hanya sekedar berpikir ambisi seseorang. Niat boleh mulia, tapi jalan masih berliku bagi Siswono Yudhohusodo. Partai-partai politik yang mencalonkannya ternyata hanya memperoleh suara kecil dalam pemilihan anggota legislatif lalu. Survei-survei juga menunjukkan sosok Siswono kurang populer di kalangan masyarakat. Politik memang seni kemungkinan, tapi butuh dari sekedar keterampilan politik bagi Siswono untuk mencapai puncak karir politiknya sebagai Presiden Indonesia mendatang. Saya sudah sebutkan tadi bahwa Siswono Yudhohusodo sudah berada bersama saya di sini di kampus Universitas Diponegoro Semarang. Selamat malam Pak Sis. Selamat malam Dendi. Ini tadi sudah disebut juga di paket yang baru saja kita saksikan. Perolehan suara dari partai-partai yang mencalonkan Anda itu kan kecil. Tapi kan Anda pengusaha sukses biasa berhitung ini. Apa sih kalkulasi Anda supaya Anda bisa menang di pemilu nanti? Ya, saya perlu menyatakan terlebih dahulu bahwa saya bukan dari awalnya ingin menjadi presiden. Awalnya saya mencari presiden yang akan saya dukung. Tapi dalam proses itu saya melihat kenyataan beberapa ormas besar mencalonkan saya menjadi presiden. Mulai dengan Soksi, Koskoro yang meminta saya menjadi calon presiden melalui konvensi Golkar. Tapi belakangan kan perkembangannya bukan saja dicalonkan, bahkan suara-suara Anda disebut-sebut sepinangan, yang ideal dan sebagainya. Mestinya kan Anda juga punya kalkulasi matriks sendiri nih. Ya, hari-hari ini saya berpikir keras untuk menetapkan pilihan yang terbaik. Bukan terbaik bagi diri saya, tetapi untuk negara saya yang amat saya cintai ini. Saya bisa menjadi presiden yang dicalonkan oleh partai-partai yang tidak lolos electoral threshold, tetapi mereka bergabung bisa melolos. Atau saya bisa memilih menjadi wakil presiden dari seorang presiden yang mencalonkan diri, atau mungkin juga saya tidak memilih menjadi apa-apa sepanjang itu paling baik bagi negara saya. Jadi kalau gitu ini belum di awal program ini Anda sudah mengatakan belum tentu nih maju sebagai calon presiden. Oh iya, karena ada alternatif yang terbuka dan alternatif itu pada waktunya tentu saya harus putuskan. Oke, kapan tuh keputusannya? Dalam 2-3 hari ini sebelum masa pendaftaran tentu saya harus memutuskan. Tapi kalau sekarang rakyat bertanya, untuk apa Anda duduk di sini kalau sekarang Anda tidak berniat jadi calon presiden? Ya, saya diundang oleh Trans TV untuk berdebat pada hari ini di sini. Dan sampai hari ini memang saya masih dicalonkan oleh beberapa partai untuk menjadi calon presiden. Tapi partai-partai yang mencalonkan saya itu jumlahnya tidak terlalu banyak walaupun melewati batas untuk mencalonkan. Saya hanya mungkin mempertimbangkannya kalau juga ada endorsement, ada dukungan dari partai besar. Masih percaya diri untuk maju, Pak? Oh ya, saya kira dari dulu saya percaya diri untuk maju menjadi presiden, saya percaya diri untuk maju sebagai wakil presiden, dan saya tetap berbahagia dan percaya diri kalau saya sebagai rakyat biasa tetap membantu negara yang saya cintai ini. Percaya diri kan ada modal, nanti saya tanya modal Bapak apa, tapi setelah
Jeda iklan berikut. Kupas tuntas, saya hentikan dulu sementara. Anda jangan kemana-mana, saya akan segera kembali setelah jeda iklan berikut.